sih ada di Thailand. Lah kok bisa? Kok nggak ke Indonesia? Value chain-nya not yet ready di Indonesia itu. Nggak usah jauh-jauh, baja kita dari Krakatau Steel itu nggak bisa untuk otomotif. Malaysia itu dikenal sebagai the Silicon Valley of the East karena mereka mempunyai IT dan sebagainya itu bagus sekali daripada Indonesia. Investor itu maunya kan kepastian. We trust you, that is very important. We trust you. Masa kita kalah? Tapi apakah kita kalah? Apakah kita dipercaya atau tidak? Kalau kita di atas Vietnam, saya kira itu masih bisa dipercaya lah, Pak ya. Tapi kalau Thailand sama Malaysia memang dia slightly above us. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Widianti Putri. Hari ini aku akan mereaction sebuah video dari channel Nalar TV Indonesia, yang dimana hari ini kita akan belajar banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita bisa dapatkan dalam video kali ini, karena kita akan membahas tentang kehebatan, tentang kesuksesan yang udah diraih oleh Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Thailand, Indonesia, dan nanti kita lihat videonya sama-sama seperti apa. Video kali ini narasumbernya atau bintang tamunya itu adalah guru besar FEB UI guys, Profesor Sari Wahyuni. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang request bisa banget DM di Instagramku di @widiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Nah, hari ini saya mau bicara satu hal yang mungkin bagi kita semua masyarakat umum merasa ini bukan urusan kita lah gitu ya, urusan pemerintah, urusan elit, yaitu investasi. Tapi sesungguhnya investasi itu justru yang datangin lapangan kerja, kita bisa belajar teknologi dari investor dan lain sebagainya gitu. Pada akhirnya akan berpengaruh pada dapur kita. Oke. Betul. Nah, sementara sekarang itu dunia banyak negara, terutama negara tetangga-tetangga kita ini lagi semangat, lagi agresif, namanya rebutan investor. Kita tahu ya, Vietnam itu aja udah berhasil datangin Samsung, Nike, Adidas, apalagi Apple, apalagi banyak lah gitu. Masa kita kalah? Tapi apakah kita kalah? Apakah kita dipercaya atau tidak? Nah, ini kita akan bahas karena kalau investor percaya sama Indonesia, artinya citra kita bagus gitu ya. Kita hari ini akan membahas ini dengan Profesor Sari Wahyuni, seorang guru besar dari Universitas Indonesia, spesialisasi manajemen strategik begitu ya, Iya. Prof Sari ya. Iya. Dan Prof Sari juga banyak meneliti mengenai daya saing regional dan lain sebagainya. Prof Sari, terima kasih hari ini mau main ke VVIP. Apa kabar, Prof? Selamat pagi, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Prof. Kita hari ini bicara sesuatu yang kalau di kuping masyarakat umum rasa-rasanya nggak ada urusan sama mereka, ya, yaitu investasi. Padahal kalau investasinya banyak yang masuk ke kita, impactnya luar biasa. Pada akhirnya berpengaruh ke setiap rumah tangga. Nah, kalau kita bicara investasi itu, saya penasaran sebetulnya ya, Indonesia itu posisinya ada di mana? Jadi saya tadi sempat Google peringkat Indonesia dalam indeks kepercayaan investasi asing versi Kearney, ke-12 negara berkembang dan ke-122 secara keseluruhan. Nah, kita posisinya itu ada di bawah Thailand dan Malaysia. Tapi kita di atas Vietnam. Jujur nih, ini agak mengagetkan saya. Masa sih kita sudah di atas Vietnam, padahal belakangan berita kan banyak menggambarkan bagaimana luar biasa agresifnya Vietnam begitu ya dalam menarik investor. Apakah betul kondisinya seperti ini, Prof? Iya, jadi kalau kita di atas Vietnam, saya kira itu masih bisa dipercaya lah, Pak ya. Tapi kalau Thailand sama Malaysia memang dia slightly above us. Walaupun dulu kita pernah agak tinggi juga ya, cuman seperti kayak mereka kan berlomba-lomba masuk melalui Special Economic Zone.
Malaysia itu dikenal sebagai the Silicon Valley of the East. Karena apa? Karena mereka mempunyai IT dan sebagainya itu bagus sekali daripada Indonesia. Software dan sebagainya itu they are advanced in that way. Thailand ya, Thailand tuh sebetulnya kondisinya sorry to say ya, sebetulnya dulunya jauh di bawah Indonesia. Oke. Kemudian mereka dikenal sebagai Detroit of Asia. Detroit, Otomotif, sentral otomotif. otomotif Asia ada di Thailand. Wow. Lah kok bisa? Kok nggak ke Indonesia kan gitu kan? Katanya market kita besar. Oh, Iya. market kita jauh lebih gede daripada Oh, Thailand. Kenapa ke Thailand nggak ke Oke. kita? Jadi di salah satu buku saya tentang komparasi beberapa negara di Asia untuk Special Economic Zone itu menunjukkan bahwa ketika saya interview nih Komatsu, di rootnya Komatsu di Thailand, cerita Sari sebetulnya market Indonesia tuh jauh lebih besar. Lebih besar. Kemudian kita juga pengennya invest di Indonesia. Cuman value chain-nya not yet ready di Indonesia itu. Nggak usah jauh-jauh, baja kita dari Krakatau Steel itu nggak bisa untuk otomotif. Teknologinya nggak masuk, ya kan, speknya nggak masuk. Jadi selama ini kenapa otomotifnya mahal di Indonesia? Karena kita harus mengimpor. bajanya ya. Nah, Thailand Pantes itu mahal. along that Mobil. period mereka itu berusaha benar-benar memaksimalkan value chain-nya, benar-benar maksimal value chain-nya. Jadi dibangun step by step. Dan indeed mereka bukan hanya memberikan subsidi ya, tapi juga holiday tax kita juga ada tax Ya. holiday ya. Cuman kalau soft structure dan infrastrukturnya dibangun secara masif, otomatis kita kan merasa oh ya menjadi lebih enak dong invest di situ. Bayangin misalnya Mbak, Anda tahu Triumph ya, motor besarnya si Triumph ini dari UK aslinya. Mereka invest pertama kali direct invest di Thailand. Within 6 tahun itu mereka membuat pabrik yang lebih gede lagi, sampai kemudian membuat pabrik ketiga. Jadi yang dulunya hanya spare part, mereka fully otomotif di sana. Triumph. Saya menginterview tuh CEO-nya Triumph di sana. Dia bilang, sebetulnya kami juga awalnya takut invest di negara selain Inggris, ya kan? Tapi melihat potensinya lumayan. Jadi kita dulu pertama spare part. Ternyata ya ngapain juga ya, cuman spare part assembly aja terus dibawa lagi ke UK. It increase the cost, right? Kemudian kita akhirnya fully sekarang ada di Thailand. Jadi makanya motor-motor besar itu dari Thailand. Indonesia itu kebanyakan dari Thailand. Dan dia bilang, bayangin Ibu, kita itu karena pemerintah Thailand itu mencanangkan menjadi Detroit of Asia, makanya mereka itu memberikan tax holiday gila-gilaan, terutama Oke. untuk motor-motor besar. Jadi sudah ada tax holiday, ada special treatment lah buat mereka itu, dan membuat mereka very happy. Jadi BOI, Board of Investment mereka itu juga bagus sekali, very professional. Walaupun sebetulnya Thailand itu sebelumnya honestly speaking agak jauh dibandingnya Indonesia di bawah kita, tapi karena mereka mempersiapkan dengan Bagus, matang. proper, dan BOI-nya atau BKPM-nya mereka itu juga very profesional. Kalau kita kan satu pintu bisa pintunya banyak di dalam. Iya, satu pintu masuk kemudian di dalamnya kadang-kadang banyak. Ini yang they are trying to avoid that. Kalau tadi menarik nih, Malaysia itu dikenal dengan Silicon Valley-nya, Ya, true. from East. Lalu Thailand dengan otomotifnya. Betul. Berarti apakah kita harus ada spesialisasinya juga? Positioning yang jelas kita tuh arahnya mau kemana, sehingga ketika investor lagi nyari mau naruh duit di mana, oh Indonesia aja deh, ini fokusnya di sini nih, pas nih. Sebetulnya harusnya seperti itu. Cuman kadang-kadang dream itu it not always is come out as Iya. easily as it is. Seperti kawasan-kawasan ekonomi kita itu kan mereka sudah didesain untuk tourism, untuk ini gitu ya. Tapi pada akhirnya juga yang penting investasi kan masuk, gitu kan? Yang penting investasi masuk. Itu Vietnam banget. Oh, oke. Vietnam banget itu. Oke, Jadi semua.
Semua yang penting masuk. Masuk. Mbak, kalau itu kan investasi Samsung terbesar dunia di Yes. dunia ada di Vietnam. Wow, Di situ Vietnam. kalau Anda lihat ya, Gokil. di dalamnya itu di dalam kawasan ekonomi itu benar-benar honestly ya Samsung banget lah. Ah. Dan kalau Vietnam itu karena ini negara komunis ya, mereka itu yang penting investasi masuk benar-benar digelar karpet merah, semerah-merahnya. Will you try to Semerah-merah. be as convenient as possible gitu kan? Kemudian di sekitarnya itu bisa industri-industri yang lainnya, tidak hanya teknologi aja. Jadi bisa macam-macam. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman akan lebih bagus kita Nggak itu ada ketika fokusnya menarik berarti ya? investor, kita sudah siap dengan blueprint Indonesia untuk pengembangan misalnya baterai. Ya. Ya kan, misalnya atau EV misalnya. Nah, kemudian nunjukin along the value chain mana yang ada, mana yang tidak ada. Oke. Kita harus tahu benar nih. Oke. Jadi ketika investor datang, ini yang dilakukan oleh Malaysia dengan MIDA. MIDA itu BKPM-nya Malaysia. Wow, they are very professional. They are chasing up the investor. Truly chasing up the investor, gitu kan. Nah, MIDA ini ketika investor masuk, mereka akan tanya, kamu masuk dalam spek seperti apa? Kamu butuh supplier apa saja? Nah, ketika mereka datang, itu mereka sudah kayak jadi matchmaker. Jadi yang mereka butuhkan tuh pada datang juga untuk presentasi, untuk jadi mereka convince. Oke. Ini loh, kalau aku di sini, ini loh raw material ada di sini, nanti logistiknya ada di sini dan sebagainya. So MIDA itu benar-benar bukan hanya attract investor, but they help investor in a way that they feel convenient, they feel oh yeah, I know that everything can be done here. No need to bring their crony capitalism even. Oke. Jadi kan biasanya ada crony capitalism ya Mbak, kalau di dalam strategik itu bahwa ketika misalnya Japanese datang, biasanya mereka bawa tuh crony kapitalismenya ke sini. Which is sometimes good, tapi not always. Bahwa kalau mereka nggak ada faith, kadang-kadang belum tentu crony kapitalismenya mau masuk, ya kan? Mereka kan takut juga nanti aku di situ gimana, coba cuman serving one company. It will be better serving in many company as possible as well, right? Nah, MIDA itu mempersiapkan itu. Jadi dia langsung tahu ibu butuh apa gitu. Even nah ini agak ridiculous juga, dia bilang kita itu ya sampai investor or invest di Malaysia, mereka nggak punya anak, punyanya anjing. Dibawa ke sini. Itu we take care sampai anjing itu safely landed in Malaysia. Wow. Ya, supaya tidak ada problem-problem yang Wah. signifikan ketika di pesawat dan Benar-benar sebagainya. dilindungi We banget take ya, care of that. dijaga. Dia bilang, lah kok bisa, kamu kan punya berbagai macam department. Ya. Kayak di Indonesia lah, pintunya kan juga banyak. Dia bilang, kami melakukan koordinasi every week. Oke. Monday itu kita koordinasi semua, kalau ada problem harus diselesaikan in a week. Jadi nggak pakai lama-lama. Di sini bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun akhirnya didemin. Kan gitu kan. Nah itulah yang investor itu maunya kan kepastian. Betul. Kepercayaan. Kepastian bahwa okay, we are going to invest, but negara juga membantu in a way that we feel convenient, we trust you. That is very important. We trust you. Trust ini very important. Yes. Ya. Yes. Kalau kita lihat Vietnam, saya menarik nih, pengen berkaca dari Vietnam. Walaupun sekarang oke lah secara peringkat mereka boleh di bawah kita. Tapi sih saya yakin within berapa tahun sih bisa dibalap kalau kita begini-begini aja gitu. Betul. Nah, kalau Prof lihat apa yang dilakukan Vietnam sampai bisa meyakinkan Samsung masuk Gede ke banget situ gitu, lagi. bukan ke negara lain. Iya, tadi yang saya ceritain karpet merah. Ini kayak Cina. Persis kayak Cina. Cina itu juga karpet merah pertama, walaupun setelah di dalamnya ternyata ya it's not as easy as it is. Kenapa saya bisa cerita itu? Karena banyak investor yang dulunya eksodus dari Batam ke Cina. Oke. Oke, kemudian within
10 years akhirnya mereka balik lagi ke Batam. Karena apa? Wah, di dalam ternyata it's not that easy. Mungkin in life as investor. Nah, ini kita yang harus paham what investor think, itu kita harus paham benar sehingga kita bisa bukan melayani tapi bisa menjadi partner mereka. Oke, tapi sebenarnya kan nggak susah untuk tahu apa yang investor Ya, mau, betul, begitu, ya nggak sih? betul. Nah ini sekarang kita tuh nggak rela. Kita selalu dibilang marketnya besar, gitu. Kita nggak mau always jadi market doang. That's true. Kita maunya ya lu di sini dong Iya. invest, lu Iya. jual ke sini tapi lu taruh pabrik lu di sini gitu. Apa yang kita nggak punya, yang kita nggak lakukan sehingga ya kita hanya sebagai market doang. Tapi pada akhirnya investasi larinya ke Sana negara sini. lain Ke gitu. negara lain. Apa Oke. gitu? Kita nggak rela. Ya, that's makanya dari dulu ya BKPM kan, ayo invest ini, ayo invest ini. Bisnis. Dulu saya masih ingat sekali kami diundang oleh Perdana Menteri Malaysia ke Australia. Banyak waktu itu ada Bu Mari, Pak Tom Lembong dan Pak Tom Lembong itu kan very wow. Kalau ngomong tuh orang langsung, wih, mantap. Iya. Saya semua orang jadi mau invest ke Indonesia. Tapi di belakangnya kan sampai saya bilang, wah hebat Pak Tom Lembong. How he convince people to invest to Indonesia. Tapi persoalannya hanya investing saja. Itu kan kadang-kadang how can we secure, saya BKPM nih, gimana kalau yang lain nanya, departemen lainnya will also walk together with me. Oke. Menjemput investasi dan helping them, ya kan. Dan itu banyak sekali yang nggak terjadi dengan mulus di Indonesia. Mereka nggak mungkin invest di proyek-proyek yang nggak memberikan return terhadap mereka, karena mereka kan harus ngasih bukan hanya untuk pensiun ya. Kalau di Belanda itu kan orang nggak kerja aja dapat duit gitu kan. Iya. Ya, Dibiayai negara. yes, Ayo betul. tinggal Belanda. Uang itu tuh dapatnya dari mana? Dari SBF gitu. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan investor, itu kan sovereign wealth fund dari luar, itu kan masuk ke Indonesia tuh. Apa mau mereka pertama kali? Lu siapa kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, Backgroundnya siapa? Track recordnya gimana? iyo, nanti uangnya hilang, nggak balik. Iya kan gitu. dong. Iya dong. Iya. Nah, yang dilakukan oleh INA, mereka itu sowan ataupun roadshow kemana-mana. Ini loh INA. Kemudian mereka masuk dalam kan ada asosiasinya ya, Sovereign and Wealth Funds and International itu ada asosiasinya, and they have to follow what we call Santiago Principle, which is very rigid. Oke. Very rigid. Kalau kamu nggak ikut Santiago Principle, berarti kamu nggak bisa dipercayakan. Oh, jadi aturannya itu sangat sudah ketat international sebetulnya. standard. Yes, Oke. very international standard. Jadi dengan demikian mereka bisa membuktikan bahwa kami itu memang benar-benar menginvestkan uang Anda secara bijak, trustable. Kalau investor mau masuk ke suatu negara, apa yang bisa kita sediakan? Apa yang dia perlukan sebenarnya gitu. Ketika dia melihat, oh ternyata di negara ini aku memerlukan ini dan ada gitu dan tersedia, dan pasti investor itu akan milih masuk ke negara tersebut gitu kan. Dan juga soal kepercayaan. Apabila kepercayaan itu sudah terbangun, bukan cuman omong-omong doang, kata-kata doang, tapi pembuktian berdasarkan realita yang ada, pasti juga investor lain ingin masuk ke negara tersebut gitu. Contohnya Vietnam gitu. Vietnam dia menggelar karpet merah. Ayo semua boleh masuk. Apapun itu investor asing boleh masuk, mulai dari teknologi otomotif boleh masuk semua. Nah itu dia. Kalau di Thailand, Malaysia ini mereka ada fokusnya sendiri juga. Kalau di Vietnam ini semua boleh masuk. Apa yang bisa kita berikan kepada investor itu, dan apakah kita bisa menjaga kepercayaan yang dia percayakan kepada kita, dan itu yang mengakibatkan dia ingin berinvestasi ke negara kita gitu. Oke, congratulations untuk negara-negara ASEAN yang udah dipercayai oleh investor asing untuk mengembangkan bisnis mereka, baik itu di Thailand, Malaysia, Indonesia, dan juga Vietnam. Semoga ini bisa menjadi sebuah lonjakan yang bagus, kejayaan yang bagus untuk negara kita. Kalian untuk video kali ini semoga bisa menambah informasi dan pengetahuan untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.